wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran dalam situasi daring atau dengan cara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah hasanah, suri tauladan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengetahui perkara yang baik dan perkara yang tidak baik, perkara yang hak dan perkara yang batil. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perlu anak-anak ketahui bahwa seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan punya kewajiban untuk mencari dan menuntut ilmu pengetahuan, karena itu adalah bagian daripada aturan syariat Islam. Karena dengan ilmu itu manusia akan mengetahui segala sesuatunya, sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukum yang wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sehingga anak-anakku semuanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan ini, karena itu adalah merupakan bekal hidup kita selama di dunia ini dan juga nanti akan mengantarkan kepada kehidupan kita di akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang berbahagia, sebelum kita mencari ilmu, maka yang perlu kita tata terlebih dahulu adalah kita harus punya niat yang ikhlas, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah niat dalam diri kita untuk menghilangi sifat kebodohan. Sehingga apa? Dari sikap yang baik ini anak-anak sekalian, insya Allah ilmu yang nanti akan kita pelajari senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu anak-anak miliki sebagai seorang siswa dan siswi, sebagai seorang yang mencari ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarmuji, yang mana di sana disebutkan, mengutip dari syair yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu ada 6 hal yang harus kita miliki, sebagaimana yang terkenal dalam syair beliau yang ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu yang berbunyi, "Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu abi bayani dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadi wa tuluz zamani." Ada 6 hal yang terpenting ini anak-anak sekalian,
Yang pertama yaitu dzakain, punya sifat kecerdasan. Seorang yang belajar harus punya sifat cerdas. Meskipun cerdas ini ada dua golongan. Ada cerdas itu memang yaitu karena memang bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cerdas didapatkan dengan cara dia belajar, tekun, rajin belajar. Ini yang pertama, harus punya sifat cerdas. Yang kedua, anak-anak sekalian, yaitu seorang mencari ilmu itu harus punya sifat khirsin, kemauan yang tinggi. Jadi ada kemauan yang tinggi. Kalau toh kita belajar tanpa kita punya kemampuan yang tinggi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kemauan yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kalau tanpa ada sifat ini, maka tidak akan bisa kita dapatkan ilmu. Sebagaimana pepatah mengatakan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan pasti mendapatkannya. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu sifat yang harus dimiliki adalah sifat wastibarin, punya kesabaran. Kesabaran di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sabar dalam menjalani hukuman. Kalau memang itu di sana diperlukan adanya hukuman. Sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak akan bisa kita dapatkan ini. Karena dalam proses pembelajaran ini butuh waktu, butuh tenaga dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan sabar, ya. Sehingga kalau kita bersabar, ya, insya Allah kita akan mendapatkan. Sebagaimana pepatah, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk berikutnya adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang mencari ilmu ini. Di situ faktornya adalah harus ada biaya, harus ada bekal yang harus dibawa dalam rangka untuk mencari ilmu itu. Ya. Kalau toh kita ada biaya administrasi, beli buku, beli kitab dan lain sebagainya, seragam sekolah. Kalau toh itu jarak tempuhnya dengan sekolah atau tempat kita mencari ilmu itu jauh, juga butuh kendaraan dan lain sebagainya. Ini harus ada, ya. Ini. Yang berikutnya anak-anak sekalian, yaitu setelah ada biaya harus ada bimbingan seorang guru. Jadi kalau kita belajar harus ada bimbingan guru yang mendampingi kita, sehingga kalau toh mungkin kita salah dalam memahami, kita akan diingatkan, diluruskan oleh Bapak Ibu guru. Maka anak-anakku sekalian, ketika anak-anak dalam proses pembelajaran, tolong diperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Amati betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau toh tidak paham dan tidak mengerti, bisa ditanyakan. Jadi ada bimbingan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa barang siapa yang belajar tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan. Sehingga dalam proses pembelajaran butuh adanya bimbingan Bapak Ibu guru. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, yaitu waktu, sifat yang harus dimiliki bagi seorang siswa-siswi atau seorang pelajar yang menuntut ilmu adalah di situ membutuhkan waktu yang lama. Jadi mencari ilmu itu tidak sulapan anak-anak sekalian. Sekarang belajar, sekarang bisa, tidak. Tapi membutuhkan proses yang lama. Kalau tuh ada tingkatan jenjang, ada tingkatan 1, 2, 3 dan seterusnya, harus diikuti dengan baik. Jadi tidak sekarang belajar terus bisa. Jadi dalam waktu yang cukup lama. Insya Allah kalau toh ke-6-6-nya ini nanti kita laksanakan dengan baik, insya Allah
kita akan memperoleh dan mendapatkan ilmu sebagaimana yang kita harapkan, yaitu menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah terang, sehingga orang itu bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Wal jahlu zulmun, sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Kalau kita berada di kegelapan, maka kita akan tersesat, bahkan kita akan binasa. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sedikit yang bisa Bapak sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat dan menjadikan kita semuanya termotivasi untuk semangat dan terus semangat mencari ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita semuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya sukses, maka dia harus menggunakan ilmu. Bahkan barang siapa yang dia menginginkan kehidupan akhiratnya sukses, maka dia harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhiratnya sukses, maka dia juga harus mempunyai ilmu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.